Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi dan juga membahas terkait dengan seleksi CSN di tahun 2022 yang tentunya berkaitan untuk seleksi P3K, yakni mengenai aturan baru untuk kategori pelamar P3K dan mengenai juga masa kerja honorer untuk ikut seleksi P3K di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa Bapak Ibu, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait untuk aturan baru yang sudah disampaikan oleh Panselnas melalui keputusan Menpan RB. Tentunya di sini kita bahas untuk syarat-syarat P3K guru, kesehatan dan juga teknis. Dan yang pertama kita akan bahas yang terlebih dahulu untuk P3K teknis. Ini sesuai dengan request dari rekan-rekan sekalian yang ingin minta dibahas untuk P3K teknis, yang mana di sini kita akan informasikan bahwasanya berdasarkan dari keputusan Menpan RB untuk pelamar P3K teknis nanti itu wajib ya memiliki pengalaman kerja atau masa kerja, yang mana dijelaskan di dalam Kemenpan RB tersebut itu ada 2 tahun, kemudian ada 3 tahun dan juga 5 tahun. Nah, untuk yang 2 tahun ini Bapak Ibu itu dijelaskan bahwasanya pelamar yang di P3K teknis nanti itu paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan ya, yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Jadi ini 3 jenjang ini Bapak Ibu untuk yang masa kerja yang harus minimal 2 tahun ya, jenjang pemula, terampil dan ahli pertama. Nah, kemudian untuk yang 3 tahun, untuk yang 3 tahun ini yaitu paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Jadi ini untuk 3 tahun yang jenjang ahli muda. Kemudian untuk yang 5 tahun yaitu paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya. Jadi yang 5 tahun ini untuk yang jenjang ahli madya Bapak Ibu. Nah, dari kategori masa kerja yang dipersyaratkan agar bisa ikut seleksi P3K teknis bagi tentunya calon pelamar nanti, juga ada yang harus dipersiapkan bagi rekan-rekan sekalian, yaitu terkait dengan surat keterangan pengalaman kerja tersebut, dimana itu harus dari instansi pemerintah, kemudian atau perusahaan swasta, kemudian lembaga swasta, non pemerintah atau juga yayasan Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan untuk P3K teknis, tentunya untuk bagi pelamar yang wajib memiliki pengalaman kerja dan juga menyertakan nanti surat keterangan tersebut. Nah, kemudian terkait dengan surat keterangan juga terdapat beberapa jenis jabatan fungsional dari untuk P3K teknis nanti yang memerlukan persyaratan wajib ya, memerlukan persyaratan wajib, tambahan dan sertifikat kompetensi. Ini sebagai nanti tambahan nilai seleksi kompetensi. Jadi ini juga ada Bapak Ibu ya, yang harus dipersiapkan juga nanti untuk bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi P3K teknis. Oke, itu untuk P3K teknis Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada rekan-rekan sekalian yang ingin mengikuti seleksi nantinya. Dan yang kemudian yang kedua yaitu untuk P3K kesehatan yang akan kita bahas. Nah, untuk kategori pelamar P3K kesehatan ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam keputusan Menpan RB bahwasanya itu ada 2 ya, STHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pada BKN. Kemudian yang kedua itu tenaga kesehatan non aparatur sipil negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau disingkat dengan SISDMK Kementerian Kesehatan. Jadi wajib Bapak Ibu ya terdaftar di dalam SISDMK agar rekan-rekan bisa mengikuti seleksi P3K kesehatan di tahun 2022 ini. Ini untuk kategori pelamarnya.
Kemudian untuk masa kerja atau pengalaman kerja honorer bisa ikut seleksi P3K. Di sini juga dijelaskan bahwasanya bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional sebagaimana yang dijelaskan dalam Kemenpan RB tersebut itu wajib ya. Di sini keterangannya wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 tahun untuk jenjang terampil dan pertama, kemudian 3 tahun untuk jenjang muda dan 5 tahun untuk jenjang madya ya, sesuai dengan jabatan yang dilamar nantinya. Dan untuk yang kategori ini Bapak Ibu ya, itu nanti wajib menggunakan STR ya, dimana untuk daftar jabatannya itu ada di lampiran 1 Kemenpan RB tentang P3K kesehatan. Untuk karena banyak daftar jabatannya Bapak Ibu yang wajib menggunakan SRTR ini, silakan nanti Bapak Ibu untuk melihat di dalam Kemenpan RB untuk P3K kesehatan ini untuk daftar jabatan yang mewajibkan menggunakan STR. Nah, kemudian untuk kategori yang kedua mengenai masa kerja honorer ini yang bisa ikut seleksi P3K di P3K kesehatan, itu bagi pelamar pada jenis jabatan fungsional, yaitu wajib ya, di sini keterangannya juga wajib Bapak Ibu memiliki yaitu pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 3 tahun ya untuk jenjang terampil dan pertama ya, kemudian 5 tahun untuk jenjang muda dan madya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Namun di sini Bapak Ibu berbeda, yaitu dimana untuk yang kategori pelamar yang ini yang 3 tahun kemudian 5 tahun itu adalah untuk administrator kesehatan dan juga entomolog kesehatan, dan di sini tidak menggunakan STR Bapak Ibu. Untuk yang kategori yang B ini ya, itu tidak dipersyaratkan atau tidak menggunakan STR nantinya. Nah, terkait dengan surat keterangan juga seperti P3K teknis tadi, di P3K kesehatan juga diberlakukan untuk surat keterangan masa kerja Bapak Ibu. Dimana di sini ada 5 penyampaian ataupun poin yang harus rekan-rekan ketahui, bahwasanya untuk surat keterangan masa kerja ini diberlakukan untuk kepala puskesmas, dari kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas, kemudian kepala rumah sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit, kemudian pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama, kemudian pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator, atau yaitu kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Jadi sama dengan P3K teknis juga ya Bapak Ibu. Untuk surat keterangan masa kerja ini juga harus disiapkan bagi rekan-rekan sekalian. Nah, itu untuk P3K kesehatan Bapak Ibu terkait dengan kategori pelamar dan juga mengenai masa kerja dan surat keterangan pengalaman kerja yang harus Bapak Ibu ketahui dan juga dipersiapkan nanti untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 ini. Dan yang terakhir kita akan menyampaikan kembali untuk P3K guru ya, mana untuk P3K guru sendiri itu ada prioritas 1 ya. Prioritas 1 ini adalah menggunakan hasil tes P3K 2021, yaitu kategori yang sudah lulus PG baik itu P1, P2, P3 untuk guru swasta, guru honor negeri, STHK 2 dan juga lulusan PPG. Kemudian untuk prioritas kedua adalah khusus untuk THK 2, dimana nanti melalui seleksi observasi yaitu THK 2 yang belum ikut tes 2021 atau yang belum lulus PG di tahun 2021 yang tidak lulus. Kemudian prioritas 3 adalah guru non ASN negeri yang terdaftar Dapodik masa kerja minimal 3 tahun. Ini juga melalui seleksi observasi belum ikut tes 2021 atau belum lulus PG di tahun 2021 yang TL atau tidak lulus keterangannya. Dan tentunya nanti Bapak Ibu yang ikuti seleksi observasi ini akan dinilai kesesuaian baik itu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan juga pemeriksaan latar belakang atau background check. Dan terakhir itu ada kategori pelamar umum ya, namun pelamar umum di sini itu untuk yang lulusan PPG dan juga pelamar dari guru swasta yang terdaftar di Dapodik Bapak Ibu. Jadi kategori umum di P3K guru ini wajib dari lulusan PPG yang terdaftar di data kelulusan Kemendikbudristek dan juga pelamar yang terdaftar Dapodik ya, yaitu tentu guru swasta. Ini nanti yang umum ini mengikuti tes kompetensi, yaitu tes kompetensi
manajerial, sosiokultural, teknis, dan juga tes wawancara. Namun juga akan diberikan Bapak Ibu ya afirmasi bagi pelamar umum yang memiliki cerdik, ya dimana nanti akan dihargai yaitu 100% kompetensi teknis nilainya ya untuk yang P3K guru yang memiliki cerdik Bapak Ibu. Yaitu terkait dengan kategori pelamar P3K guru. Nah, mengenai untuk pendaftaran dan sebagainya sudah kita informasikan di video sebelumnya, dan inilah kategori-kategori yang harus rekan-rekan ketahui untuk pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022, baik itu untuk P3K guru, kemudian sudah kita jelaskan tadi P3K teknis ya, P3K kesehatan. Dan bagi tentunya rekan-rekan yang masuk ke dalam kriteria ini segera mempersiapkan diri, baik itu dari dalam bentuk dokumen, kemudian juga surat keterangan yang sudah kita sampaikan tadi, agar rekan-rekan sekalian nanti bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oke, sekian dari semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.